هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita alhamdulillah mengawali subuh hari ini dengan sesuatu yang mudah-mudahan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa di setiap subuh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di hari Senin ya, hari sibuk, nah ini menyiapkan berbagai hal ya. Mudah-mudahan di sela-sela kesibukan sambil melakukan berbagai persiapan juga menyempatkan diri ya untuk mengkaji kajian Islam. Nah mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua mengawali sesuatu yang baik ya, dengan senantiasa mengkaji Al-Quran ataupun Al-Hadis, walaupun hanya satu ayat ataupun satu hadis. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas karya dari Imam Al-Ghazali tentang bahaya lisan ya. Walaupun ini seringkali dikaji di berbagai kajian, namun seringkali kita juga sebagai manusia terjerumus lagi gitu ya. Nah, ini dalam salah satu kitabnya sebetulnya, namun ini di penggal-penggal ya, ini tentang bahaya lisan. Bahaya lisan diantaranya di sini membahas tentang bahaya yang pertama, tentang hati-hati dengan ucapan yang tidak berguna. Kemudian yang kedua lah hati-hati dengan banyak bicara ya, terlalu banyak bicara. Kemudian berbicara tentang kebatilan, nah seperti apa misalnya. Kemudian hati-hati jangan sampai kita ya berdebat, berbantah-bantahan misalnya. Kemudian bahaya lisan lainnya adalah permusuhan, kemudian ada berlagak fasih, kemudian hati-hati dengan ucapan yang keji, ucapan cabul. Kemudian bagaimana tentang bahaya yang ke-8 ya, lisan yang suka melaknat. Nah bahaya ke-9 adalah bernyanyi dan syair. Kemudian bahaya ke-10 tentang bergurau. Kemudian bahaya ke-11 tentang meremehkan dan mengejek. Kemudian bahaya yang ke-12 tentang membuka rahasia. Kemudian tentang janji dan dusta. Kemudian bahaya ke-14 adalah dusta dalam ucapan dan sumpah. Kemudian ada dusta yang diperbolehkan. Kemudian menjaga diri dari dusta yang samar. Kemudian bahaya ke-15 adalah menggunjing ya, menggibah. Definisinya seperti apa? Kemudian menggunjing itu tidak hanya dengan lisan saja. Kemudian faktor-faktor yang mendorong orang untuk bergunjing. Kemudian obatnya untuk menggunjing itu apa? Baik penyembuhan secara umum, secara khusus. Kemudian ada menggunjing dengan hati. Alasan-alasan yang membuat menggunjing dibolehkan. Kemudian pelebur dosa menggunjing. Kemudian ke-16 ada namimah ya, mengadu domba. Kemudian bahaya lisan kita ya, lisan yang bercabang dua. Bahaya lisan tentang bagaimana menyanjung. Kemudian yang wajib bagi orang yang disanjungnya ya seperti apa. Kemudian kesalahan dalam berkata-kata, dan terakhir pertanyaan seputar Allah. Nah baik, kita akan awali dari bahwa keutamaan diam dulu ya. Bahwa di sini dalam bukunya yang merupakan ide-ide dari Imam Al-Ghazali, bahwa lisan itu sesungguhnya kita sudah pada mafhum ya, bahwa lisan itu adalah sangat besar bahayanya. Nah bahwa tidak ada orang yang bisa selamat dari lisan kecuali dengan diam. Nah oleh karena itu bagaimana Islam ya sebagai syariat memuji sikap diam, bahkan menganjurkan ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, man somata naja, man somata barang siapa yang diam naja, pasti dia selamat. Kemudian yang lainnya dikuatkan bahwa asumtu hukmun, diam itu adalah kebijaksanaan. Wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit orang yang mampu melakukannya. Nah ini adalah bahwa diam itu
suatu kebijaksanaan ya, dan tetapi sedikit orang yang mampu melakukannya, kebanyakannya wah cerewet gitu ya. Kemudian maksudnya diam itu kebijaksanaan dan keteguhan. Nah, di sini adalah salah satu hadis ya dari Abdullah bin Sufyan, bahwa ayah dari Abdullah bin Sufyan itu bertanya ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, beritahukanlah kepadaku amron, suatu urusan fil Islam, dalam Islam, la as'alu anhu ahadan, supaya aku tidak lagi bertanya kepada siapa seorang pun ya tentang hal itu ba'daka, setelahnya. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, kul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomah. Ini ya, bahwa Rasulullah memberikan nasihat ya kepada ayahnya Abdullah bin Sufyan, bahwa sudah pokoknya katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah ya tentang apa yang sudah disampaikan. Qultu ya Rasulullah, kemudian aku bertanya lagi, wa Rasulullah, fa ayyu syai'in, maka sesuatu apa yang at-taqiyya, yang harus aku jaga. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, fa asyara biyadihi ila lisani, maka beliau mengisyaratkan dengan tangannya kepada lisannya. Nah, jadi lisan ini ya harus betul-betul dijaga ya. Nah, di sini bahwa yang harus aku jaga, yang harus aku pelihara, bahwa Rasulullah menunjuk lisannya dengan tangan kanannya. Qultu, kemudian Uqbah bin Amir ya berkata, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, man najat, ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Jadi yang disebut selamat itu yang gimana ya? Kata Rasulullah, amsik alaika lisanak. Nah, maka hendaklah amsik, tahanlah, alaika lisanak, lisanmu, wal yasa'ka baituk, wabki ala khotiatik. Bahwa Rasulullah ketika ditanya, yang dimaksud dengan selamat itu adalah ketika seseorang mampu menjaga lisan ya, tahanlah lisanmu dan hendaknya rumahmu menyenangkan karena penuh dengan zikir ya. Wal yasa'ka baituk ya, bahwa rumahmu menyenangkanmu, kenapa? Karena penuh dengan zikir-zikir. Wabki, dan menangislah, ala khotiatik, atas kesalahanmu karena penyesalan. Nah, ini ya memang harus hati-hati. Pokoknya kita harus mampu menjaga ya. Man wuqiya, barang siapa yang berjanji ya, syarra. Nah, di sini ada istilah-istilah ya, qob-qob, zab-zab, laq-laq. Nah, barang siapa yang mampu menjaga ya, barang siapa yang dijaga keburukan dari qob-qob. Nah, qob-qob itu barang siapa yang berjanji akan menjaga apa yang diantara jenggot dan kumis ya, yaitu mulut, dan apa yang diantara kedua kaki, yaitu kemaluan, niscaya aku akan jamin masuk surga ya, surga baginya. Nah, jadi di sini barang siapa yang bisa menjaga qob-qob, zab-zab, laq-laq ya, maka akan dijamin ya, akan masuk surga. Nah, di sini ketika kita, apa sih qob-qob itu tadi ya, barang siapa yang bisa menjaga perut kita tidak mengumbar nafsu ya dengan perut. Kemudian zab-zab itu adalah kemaluan, laq-laq itu adalah lisan ya. Nah, di sini bahwa kebanyakan manusia itu binasa oleh ketiga syahwat ini ya. Isinya terlalu menuruti keinginan perut ya, sehingga segala dimakan gitu ya, tidak tahu halal haram atau sekenyang-kenyangnya apa gitu ya. Kemudian kemaluan juga suka menjerumuskan ya. Kemudian lisan. Nah, ini jadi ketiga syahwat ini ya harus betul-betul dijaga ya, bahwa apalagi nih di sini dalam bahasan tentang bahaya lisan ya, juga bahaya perut dan bahaya kemaluan. Bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sesuatu yang paling ya bisa banyak menyebabkan masuk surga. Di antaranya, hal apa sih yang bisa seseorang bisa masuk surga? Taqwallah wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan berbudi pekerti atau berakhlak mulia. Kemudian ketika beliau ditanya tentang sesuatu yang paling bisa menyebabkan seseorang ya, yang penyebab masuk neraka itu,
beliau mengatakan al-ajwafan yaitu dua lubang, al-famu yaitu mulut, wal farju dan kemaluan. Jadi yang banyak memasukkan ke surga itu takwa Allah ya, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Sementara yang mudah memasukkan ke neraka itu adalah al-ajwafan yaitu dua lubang. Kita harus pintar-pintar menjaga fam mulut ya, wal farju dan menjaga kemaluan. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan mulut ya, intinya bahaya lisan, karena mulut tempatnya lisan. Bisa jadi juga yang dimaksud adalah mulut ini adalah perut, karena perut adalah sumbernya. Nah, di sini Mu'adz bin Jabal berkata bahwa aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita disiksa karena apa yang kita katakan gitu ya? Maka beliau berkata, gimana kau ini wahai Ibnu Jabal, manusia itu tidak dijerumuskan dalam neraka kecuali karena apa yang dihasilkan oleh lisan mereka. Nah, jadi di sini ya sudah sangat jelas bahwa ketika Abdul Ats-Tsaqafi bertanya kepada Rasulullah bahwa yang qultu ya, aku bertanya ya Rasulullah, hadatsani ya, kemudian ceritakan kepadaku bi amrin, sesuatu yang aqtasim bih, yang aku bisa pegang teguh. Ya Rasulullah, katakan sesuatu yang bisa kami pegang teguh ya, aqtasim bih. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, kul, katakan Rabbi Allah, katakanlah Tuhanku adalah Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, ya Rasulullah, wa Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, ya Rasulullah, apa yang paling menakutkan dari apa yang paling kau khawatirkan tentangku gitu ya, apa sih yang paling kau khawatirkan tentang diriku ya. Maka Rasulullah SAW, beliau ya, fa akhadha Rasulullah bilisani nafsih tsumma qala hadza, beliau tadi ya, ketika ditanya apa yang paling menakutkan atau apa yang paling harus dikhawatirkan ya dariku, beliau kemudian memegang lisan. Ini yang paling dikhawatirkan itu adalah lisan, sambil berkata ya, summa qala hadza, ini nih yang lisan nih yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian dalam riwayat lain bahwa Mu'adz pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah perbuatan apakah yang paling utama? Nah, beliau mengeluarkan lisannya dan meletakkan jari-jarinya di atasnya. Maksudnya perbuatan yang paling utama adalah menjaga lisan. Menjaga lisan itu adalah perbuatan yang paling utama gitu ya, karena akan berdampak pada keseluruhan organ kita ya dengan lisan itu. Bahwa di sini disampaikan bahwa iman seorang itu tidak akan lurus sampai hatinya lurus ya. Hatinya tidak akan lurus sampai lisannya lurus, dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya maka tidak akan masuk surga. Nah ya, bahwa hati-hati, yastaqim lisanu wa la yadkhulu rajun al jannah la ya'manu jarahu biwa'iqah, bahwa iman seorang hamba tidak akan lurus sampai hatinya lurus. Hati juga tidak akan lurus sampai lisannya lurus. Nah ini ya, dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya tidak akan masuk surga. Bahwa Rasulullah juga bersabda, mansarahu, barang siapa yang ingin selamat ya, mansarahu ayaslama, barang siapa yang ingin selamat, fal yalzam as-sumta, maka hendaklah membiasakan diam. Pokoknya kalau kita ingin menjadi manusia yang selamat, perbanyak diam ya, jangan terlalu banyak berbicara terus mestinya. Nah, di sini ada riwayat dari Sa'id bin Jubair bahwa Rasulullah bersabda, idza asbaha, ketika waktu pagi ya, Ibnu Adam, apabila anak Adam, asbaha Ibnu Adam, ketika pagi-pagi ya, ketika bangun pagi, asbahatil a'dha, maka semua anggota tubuh itu berpesan kepada lisan ya, bahwa ketika sudah menjelang subuh ya, ketika bangun di waktu subuh, di waktu pagi, maka asbahat al-a'dha kullaha ya, maka semua anggota tubuhnya berpesan semuanya kepada lisannya, tuzakhiru lisan, untuk mengingatkan lisan ya, fataqulu ittaqillah, wahai lisan, takutlah kamu kepada Allah. Jadi seperti itu ya, seluruh anggota badan itu ketika pagi-pagi itu mengingatkan lisan semuanya dan menyampaikan bahwa ittaqillah ya, bahwa takutlah kepada Allah,
fina ya, demi kami, fa innaka inistaqamta istaqamta. Nah, bahwa takutlah kepada Allah demi kami, karena jika engkau lurus, istiqomah lurus baik ya, niscaya kami juga akan lurus. Tapi jika engkau bengkok, pasti kami akan bengkok. Nah, jadi ketika organ setiap subuh ya, bahwa organ-organ seluruh itu akan memerintahkan kepada lisan untuk menjaga ya, ittaqillah, untuk betul-betul takut kepada Allah ya. Nah, karena ketika lisannya lurus, idastaqamta, ketika lisannya baik ya, maka yang lain pun akan baik. Tetapi sebaliknya, ketika lisannya bengkok, yang lain pun akan bengkok. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ya ada riwayat dari Umar, bahwa Umar itu pernah melihat ya Abu Bakar menarik lidah gitu ya. Jadi saking para sahabat itu ya, ketika menuruti perintah Nabi itu sampai sebegitunya gitu ya. Ada riwayat Umar bahwa Umar pernah melihat Abu Bakar Siddiq ya sedang menarik lidahnya gitu. Jadi lidahnya itu ditarik. Kemudian Umar bertanya, apa yang kamu lakukan ya wahai Abu Bakar, wahai Khalifah Rasulullah? Kemudian Abu Bakar menjawab, inilah ya, dengan lisan ini yang menyeretku ke lembah kebinasaan. Bukankah Rasulullah berkata bahwa laisa syai'un minal jasad illa yashku ilallah alisan ala hiddatihi. Segala sesuatu dari jasad ini ya akan melapor kepada Allah tentang lisan karena ketajamannya. Nah, jadi intinya tadi ya, kata kuncinya diam gitu ya. Nah, di sini bahwa man kaffa lisana, barang siapa yang menjaga lisannya, satarallah auratahu, Allah akan menutupi auratnya, Allah akan menutupi aibnya ya. Jadi barang siapa yang bisa menjaga lisan ya, dari gunjing, dari namimah, dari yang lain-lain gitu ya. Barang siapa yang bisa menjaga lisan, man kaffa lisana, barang siapa yang bisa menjaga lisan, satarallah auratahu, Allah akan menutup aib-aibnya. Waman malaka ghadabahu, barang siapa yang malaka ya, mampu menahan ghadabahu, marahnya, waqahullah, pasti Allah akan melindungi azabahu, dari siksanya. Waman i'tadzara, barang siapa yang memohon ampun kepada Allah, qabilallah uzrah, niscaya Allah menerima permohonannya. Nah, jadi intinya harus bisa menjaga lisan, karena pasti Allah akan menutup aib-aib kita ya. Barang siapa yang mampu menahan amarah, pasti Allah akan melindungi dari siksanya. Barang siapa yang mohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan menerima pertaubatannya atau permohonannya. Nah, inilah tentang yang pertama ya, bahwa di sini tentang pentingnya asom tuh ya, pentingnya diam gitu ya, supaya kita selamat gitu ya. Nah, bahwa di sini juga disampaikan keutamaan diam itu ya, bahwa ala ukhbirukum bi aisaril ibadah, mau nggak aku kabarkan kepada kalian ibadah yang paling mudah gitu ya. Aisaril ibadah, ibadah yang paling mudah, wa ahwaniha ya, dan yang paling ringan, alal badan, bagi anggota tubuh, yaitu as-sumtu. Nah, jadi ibadah yang paling ya mudah dan paling ringan itu adalah as-sumtu, yaitu diam, wa husnul khuluq, dan berbudi pekerti. Nah, ini ya yang memotivasi kita ya untuk lebih berhati-hati dalam berbicara ya, bahwa ini man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir harus berkata benar atau diam. Kemudian Hasan juga ya menyampaikan bahwa dikatakan kepada kami bahwa Rasul bersabda, rahimahullah abdan takallama fa ghanima au asakata fasalama. Allah memberi rahmat ya kepada hamba yang berbicara kemudian mendapatkan kemenangan, atau diam kemudian selamat. Nah, jadi kalau ya kita tidak bisa berkata yang bisa membuat kita baik, maka lebih baik diam gitu ya. Tapi kalau kita berbicara yang membuat baik, membuat maslahat, itu mah beda lagi ya. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa bicara yang hal-hal yang sifatnya baik, lebih baik diam gitu ya. Karena dengan diam itu naja akan selamat gitu ya. Nah, bahwa pada zaman Nabi Isa alaihi salam ya, orang-orang berkata kepada Nabi Isa bahwa tunjukkan kepada kami ya perbuatan yang bisa menghantarkan kami ke dalam surga. Nabi Isa menjawab, jangan bicara selama-lamanya.
Kemudian mereka berkata, kami nggak mampu melakukan itu ya, misalnya diam terus. Nabi Isa pun berkata, jika demikian maka jangan bicara kecuali tentang kebaikan. Pokoknya jaga lisan kita, jangan pernah bicara kecuali berbicara tentang kebaikan. Bahwa in kana kalamu min fiddah fasukut min zahab. Jika ucapan itu adalah perak, fasukut, maka diam itu adalah emas. Nah di sini ya, bahwa salah satu Arabi ya, orang Arab Badawi ya, orang yang di perkampungan, ja'a Arabiyun, orang Badawi datang ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata, dullani ala amalin yadkhulunil jannah. Ya, si orang Badawi tadi nanya kepada Rasulullah bahwa tunjukkan, coba kepadaku perbuatan yang bisa mengantarku ke dalam surga. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa nah ini yang bisa membawa kita ke surga itu, yang pertama adalah at'im al-ja'i. At'im al-ja'i ya, yang bisa membawa seorang ke surga itu yang pertama, berilah makan. Nah, orang yang lapar ya, berilah makan orang yang lapar. Kemudian wa askil dham'an, berilah minum orang yang haus. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintah pada kebaikan. Wanha anil munkar, dan mencegah kepada kemunkaran. Fa illam tutik, kalau kamu tidak mampu, fakuffa lisanak, maka jaga lisanmu, illa minal khair, kecuali untuk hal-hal baik. Nah, ini yang bisa menghantarkan kita ke surga ya. Ngasih makan orang yang lapar, ngasih minum orang yang haus, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah ya, melarang dari kemunkaran. Fa ilam tutik, tapi kalau kamu tidak mampu melakukannya, fakuffa lisanak illa minal khair, maka kata Rasulullah, jika tidak sanggup ya, maka tahanlah lisan kecuali untuk kebaikan. Nah, ini ya. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan ahsin ya, ahsin lisanak, tahan lisanmu illa min khair, kecuali untuk kebaikan. Fa innaka bizalik, dengan demikian taglibus syaitan, maka engkau dapat mengalahkan syaitan. Jadi tahan lisan kecuali untuk hal-hal baik, pasti kita akan mengalahkan setan. Tapi kalau kitanya sendiri yang misalnya apalagi sering berdebat, sering menggunjing misalnya, atau sering namimah ya, mengadu domba, nah itu maka setan yang akan mengalahkan seseorang itu. Tetapi kalau kita ahsin lisanak, jaga tahan lisanmu illa min khair, kecuali untuk kebaikan, fa innaka bidzalik taghlibus syaitan, maka engkau bisa mengalahkan setan ketika kita mampu menjaga lidah. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mampu menahan lisan kita berbicara hal-hal buruk misalnya, maka setan yang akan mengalahkan kita. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, inda lisani, berada di lisan kullu qail falyattaqillah, lisan orang yang berbicara, bahwa Allah akan senantiasa berada di sisi ya, lisan orang yang suka mengatakan falyattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Umruun alimama yakul, orang yang mengerti apa yang ia katakan. Nah, di sini ya, bahwa sudah banyak sekali hikmah dari diam. Pokoknya kalau kata Abu Hurairah ya, apabila kalian seorang mukmin yang pendiam dan berwibawa, maka dekatilah dia. Sesungguhnya dia akan menyampaikan hikmah kepada kalian. Ini ya, salah satu keistimewaan diam itu ya, bahwa seperti itu. Nah, bahwa menurut Ibnu Mas'ud ya, langsung saja ke sini, manusia itu ada 3 macam. Orang yang memperoleh kemenangan, orang yang selamat, orang yang binasa. Orang yang mendapatkan kemenangan adalah orang yang berzikir kepada Allah. Orang yang selamat itu orang yang diam. Orang yang binasa itu orang yang banyak bicara tentang kebatilan. Nah, apakah kita mau masuk golongan mana ya? Jadi golongan yang pertama itu 3 macam golongan manusia, orang yang memperoleh faizun ya, kemenangan, orang yang selamat, dan orang yang binasa. Orang yang faizun, orang-orang yang memperoleh kemenangan itu adalah mereka yang terus berzikir kepada Allah. Berzikir ya, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya, berzikir mengingat Allah. Nah, ini insya Allah akan termasuk golongan pertama, orang yang akan mendapatkan kemenangan. Kemudian golongan kedua adalah minimalnya selamat ya. Orang yang selamat yaitu orang yang diam ya, as-samtu. Dan orang yang binasa adalah orang yang
tadi misalnya ini banyak bicara tentang hal-hal yang buruk ya, itu termasuk orang yang akan binasa. Ya minimalnya kita mah kalau belum mampu misalnya dengan orang yang peroleh kemenangan, misalnya orang yang kategori yang selamat tadi ya, selamat itu adalah diam. Nah bahwa syukur-syukur sudah naik level ya, berzikir sepanjang waktu ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW berkata ya tentang sesungguhnya lisan seorang mukmin itu berada di belakang hatinya. Jadi orang mukmin itu hati-hati kalau bicara itu ya, tidak asbun, tidak asal bunyi ya, tidak ya berbicara yang enggak bermanfaat ya, tarkuhu malayani yang bermanfaat atau lago dan lain sebagainya. Bahwa lisan seorang mukmin itu berada di belakang hatinya. Inna lisanal mu'min wara'a qalbih. Jadi bahwa lisan seorang mukmin berada di belakang hatinya. Nah ya, fa iza arada ayatakallama, kalau akan mengatakan sesuatu ya, ayatakallama bisyai'in, kalau lisan itu ingin mengatakan sesuatu, tadabbarahu, ia mempertimbangkan, biqalbihi, dengan hatinya, summa amdahu bilisanih, kemudian diucapkan dengan lisannya. Adapun wa inna lisanal munafik, adapun lisannya orang munafik, amama qalbih, berada di depan hatinya. Fa idza hamma bisyai, ketika menginginkan sesuatu, amdahu lisanih ya, bahwa ketika hamma bisyai, ingin sesuatu ya, amdahu bilisani, ucapkan dengan lisan, walam yatadabbarhu biqalbih, tanpa mempertimbangkan dengan hatinya. Jadi perbedaannya orang mukmin dan orang munafik tadi seperti itu ya. Kalau orang mukminnya mah posisi lisan itu di belakang hati ya. Ketika ingin menyampaikan sesuatu itu dipertimbangkan dulu dengan hatinya ya, tidak asal bunyi gitu. Ketika mau bicara itu mempertimbangkan dengan hatinya, kemudian baru diucapkan dengan lisan. Tapi kalau orang munafik ya, bahwa lisan itu di depan hatinya. Jadi pokoknya idza hamasyai, kalau ingin sesuatu itu pasti disampaikan ya. Kalau menginginkan sesuatu diucapkan dengan lisan tanpa mempertimbangkan dengan hati. Walam yatadabbarhu biqalbi, tanpa ya mempertimbangkan dengan hati. Jadi kalau bicara ya bicara aja langsung gitu ya. Itu bedanya antara orang mukmin dan munafik. Bahwa Nabi Isa alaihissalam berkata, al ibadah, ibadah itu asyrah ajaza. Ibadah itu ada 10 bagian. Tis'ah minha fis sumti, 9 bagian terdapat pada sikap diam. Wa juz'un fil firor minan nas, sedangkan 1 bagian terdapat pada menjauhi manusia. Nah, di sini ya bahwa jangan sampai kita terlalu banyak berkata-kata ya, hati-hati, ini ada ancaman dari Rasulullah. Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, barang siapa yang banyak bicara, kathura saqatuhu, pasti banyak kesalahan. Waman kathura saqatuhu, barang siapa yang banyak kesalahan, kathurat dzunubuh, banyak dosanya. Waman kathurat dzunubuhu, barang siapa yang banyak dosanya, kanat annar aula bihi, maka neraka lebih utama baginya. Jadi man kathura kalamuhu, barang siapa yang terlalu banyak bicara ya, maka kathura saqatuhu, pasti banyak kesalahan. Banyak bicara, banyak kesalahan, dan banyak kesalahan, banyak dosa. Ketika banyak dosa, maka akan diseret ke dalam neraka. Jadi intinya dari hadis ini jangan terlalu banyak bicara ya. Maksudnya bicara sesuatu yang nggak ada manfaatnya, jadi lebih baik diam. Tapi kalau berbicaranya mengandung kebaikan, itu beda lagi ya. Pokoknya ini diingatkan ya, man kathura kalamuhu, barang siapa yang banyak bicara, kathura saqatuhu, banyak kesalahan. Otomatis kalau banyak kathura saqatuhu, banyak kesalahan, kathurat dunubuhu, pasti banyak dosanya. Dan tentu saja kalau kasurat dunubuhu, banyak dosanya, kanat annar aula bihi, bahwa neraka lebih utama bagi dirinya. Ini ya, bahwa Abu Bakar pernah meletakkan batu kerikil ya di dalam mulutnya. Ini upaya para salafus salih memang luar biasa ya. So, tadi kan memegang, menarik lidahnya gitu ya. Abu Bakar pernah meletakkan batu kerikil di mulutnya supaya tidak berkata-kata ya, kan kehalangan ya. Sengaja meletakkan batu kerikil di mulutnya supaya tidak berkata-kata. Kemudian ia menunjukkan lisannya sambil berkata, ini nih yang menjerumuskan diriku ke dalam lembah kenistaan, dengan lisan ini. Kemudian Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa demi Allah,
yang tiada Tuhan selain Allah, tiada sesuatu yang lebih perlu untuk dipenjara lama-lama daripada lisan. Ini para salafus saleh ya, begitu betul-betul menjaga lisan ya, bahwa kata Taus, lisan itu seperti binatang buas, ketika aku melepaskan pasti akan menerkamku. Dan jadi hati-hati, maksudnya bahwa Hasan juga menyampaikan bahwa orang yang gak bisa jaga lisannya berarti tidak memahami agama. Jadi orang yang tidak mampu menjaga lisannya berarti ia tidak paham terhadap agama. Kemudian ini ya, Al-Auza'i menyampaikan, Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat ya kepada kami ya, kepada Al-Auza'i. Sebagian isinya berkata bahwa, kata Umar bin Abdul Aziz ya, khalifah yang sangat luar biasa, barang siapa ingat mati, pasti ia rela dengan sedikit bagian dari dunia. Barang siapa memperhatikan ucapan dibanding perbuatan, ia akan mengurai ucapannya hanya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk dia. Nah, jadi inilah para salafus sholih ya, bahwa dengan diam akan selamat dari agama kita ya. Dan dengan diam juga ini adalah dua keutamaan ya, dengan diam itu selamat agamanya dan bisa mengenal temannya dengan baik. Nah, di sini juga Al-Wasi menyampaikan ya, wahai Abu Yahya, menjaga lisan itu lebih berat bagi manusia daripada menjaga uang ya, kata Wasi bin Malik bin Dinar, bahwa wahai Abu Yahya, beliau saking merasa sulitnya ya menjaga lisan, bahwa menjaga lisan itu lebih berat bagi manusia daripada menjaga uang gitu ya. Kemudian Yunus menyampaikan bahwa setiap aku melihat orang yang lisannya baik, maka seluruh perbuatannya baik. Jadi kalau lisannya bicaranya baik, perbuatannya pun akan baik, sebaliknya gitu ya. Kemudian Hasan menyampaikan bahwa sekelompok orang berbicara ya di Muawiyah, sedangkan Al-Ahnaf bin Qais diam. Kemudian Muawiyah bertanya, kenapa engkau tidak bicara wahai Abu Bahar? Ahnaf menjawab, jika aku berdusta aku takut kepada Allah, jika aku berbicara apa adanya aku takut kepadamu gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini subhanallah sekali ya, dalam Islam tentang menjaga lisan ya, bahwa keutamaan diam itu ya, kan karena di sini keutamaan tentang diam dan ucapan itu ada 4 macam, bahwa ketika berucap itu ada ucapan yang berbahaya, ada ucapan yang bermanfaat, ada ucapan yang di dalamnya ada manfaat, ada bahaya, ada ucapan yang tidak bermanfaat, tidak berbahaya. Nah, jadi menurut buku ini ya, bahwa harus diam itu adalah selamat, dan keutamaan diam itu begitu besar ya, bahwa diam itu lebih berwibawa ya, bahwa mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, hati-hati ketika kita bicara pasti ada malaikat yang mencatat ya, mencatat raqib dan atid. Nah, di sini tadi disampaikan bahwa ucapan itu macam-macam ya. Ada emang ucapannya yang berbahaya, ada ucapan itu memang yang bermanfaat, ada ucapan yang ada manfaatnya tetapi ada bahayanya juga, ada ucapan yang tidak ada manfaatnya dan tidak berbahaya. Nah, apa maksudnya? Adapun ucapan yang membahayakan, nah ini wajib diam ya. Demikian juga ucapan yang di dalamnya ada bahaya, ada manfaat. Nah, karena manfaat di dalamnya tidak akan sempurna karena bahaya yang ditimbulkan dari keburukan. Nah, sedangkan ucapan yang tidak bermanfaat dan tidak berbahaya, maka ucapan ini tidak berguna karena sama dengan menyia-nyiakan waktu ya. Mengucapkan sesuatu yang nggak ada manfaatnya, nggak ada bahayanya, itu sama juga dengan kerugian besar. Nah, jadi mudah-mudahan kita lebih hati-hati lagi ya, lebih waspada lagi, jangan sampai lisan kita ini ya tidak dijaga, karena ketika kita di pagi hari apalagi tadi ya, ketika organ tubuh mengucapkan kepada si lisan, ittaqillah, nah bertakwalah kepada Allah, karena ketika lisan kita bertakwa kepada Allah maka seluruhnya akan baik ya. Tapi ketika lisan kita di sejak pagi hari mengatakan sesuatu tadi ya yang memadorotkan, sesuatu yang gak ada manfaatnya, maka hati-hatilah. Nah ya, bahwa begitu rumitnya bahaya lisan ya. Nah, sehingga dalam buku Imam Al-Ghazali ini dirinci gitu ya, dirinci nanti ya bahaya-bahayanya apa saja. Nah, ini bahaya, ini mungkin tidak akan terbahas sekarang ya, karena udah jam 6:18, semuanya akan bersiap-siap. Nah, insya Allah akan dikaji lagi di berikutnya ya,
bahwa jangan sampai lisan kita berbicara sesuatu yang nggak ada gunanya. Misalnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, bahwa di antara kebaikan seseorang muslim itu adalah mampu meninggalkan apa yang nggak ada gunanya. Nah, mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Nah, jangan sampai kita ya terjebak berbicara sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Kemudian di antara contoh-contohnya ya, nanti akan lebih dibahas batasannya apa ucapan yang nggak ada manfaatnya itu, misalnya nanti ya akan dibahas misalnya. Kemudian ini hanya sekilas saja ya, cara mengatasinya seperti apa. Kemudian tadi bahaya kedua banyak bicara ya, sudah terbahas bagian ya, jangan banyak bicara. Ini ya, bahwa man utiya rajulun syarra min fadli fi lisani, sesuatu yang paling buruk yang diberikan kepada seseorang adalah lisan yang berlebihan. Ya, banyak bicara sehingga membanggakan diri gitu ya, memuji-muji diri misalnya. Nah, kemudian diantaranya lagi, nah ini berbincang tentang kebatilan. Nah, ini jangan sampai ya. Nah, ini terakhir saya closing yang ini ya, hadis ini nanti kita akan secara rinci dibahas. Inna rojul, hati-hati seseorang itu ya. Inna rojul, sesungguhnya ada seseorang la yatakallamu bi kalimah min ridwanillah, berkata tentang sesuatu yang Allah ridho ya, ma yadhunnu an tablagha bihi ma balagot fayaktubullah lahu biha ridwanuh ila yaumil qiyamah. Jadi hati-hati ya, ini misalnya ada orang yang berkata tentang sesuatu yang Allah ridho, namun ia tidak menyangka ya akan mendapatkan keridhaan itu. Karena kan kalau kita bicara kita nggak banyak berpikir. Misalnya ada orang yang berbicara tentang sesuatu yang Allah ridho terhadap pembicaraan kita, dan orang ini tidak menyangka ya akan mendapatkan keridhaan itu. Kemudian Allah mencatat keridhaan itu sampai hari kiamat karena ucapan yang dia ucapkan. Tetapi sebaliknya nih, hati-hati. Wa inna rajul, sesungguhnya ada seseorang yang la yatakallamu bil kalimah, mengucapkan sesuatu kalimat man sakhatillah, yang membuat Allah murka ya, ma yadunnu an tablugha bihi ma balaghas fayaktubullah 'alaiha biha sakhatuhu ila yaumil qiyamah. Ada seorang yang berkata tentang sesuatu yang dimurkai Allah, tapi dia tidak menyangka ya, karena ketidaksadarannya tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan kemurkaan itu. Kemudian Allah mencatatkan ya kemurkaannya itu sampai hari kiamat karena kata-kata yang dia ucapkan. Nah, jadi hati-hati jangan sampai ya kita asbun, asal bunyi ya, bahwa satu kalimat saja, syukur-syukur kalau satu kalimat itu membuat Allah ridho sampai diangkat derajat ya, akan diangkat derajat ya sampai hari kiamat, dicatat gitu ya. Tapi hati-hati nih, bari mengucapkan satu kata tetapi membuat Allah murka, dan dia tidak menyadari itu adalah membuat Allah murka, sehingga Allah turunkan level derajatnya ya, serendah-rendahnya ya sampai hari kiamat, dan dicatat itu adalah sesuatu yang Allah murkai. Nah, mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin lebih hati-hati lagi dalam mengucapkan setiap kata, karena setiap kata itu akan dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Jangan sampai satu kata yang kita ucapkan membuat Allah murka, dan mudah-mudahan setiap kata yang Allah ucapkan membuat Allah ridho kepada kita semua. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira kepada Bunda Ja Dr. Fenty atas materi pada hari ini. Semoga Allah mengkaruniakan kita ilmu pemahaman dan dapat mengamalkan segala yang kita dapatkan dari pengajian pada hari ini khususnya. Dengan demikian, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira kepada seluruh partisipan. Kami